Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ambis Batuta? Kembali lagi bersama aku di acara ngopi atau ngobrol seputar perguruan tinggi. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah mahasiswi jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Bandung. Beliau adalah Tentin. Baik Tentin, mungkin Tentin bisa menyalakan kamera, kemudian memperkenalkan diri kepada Sobat Ambis Batuta sambil saya hello dulu teh, mangga. Oke, baik. Halo sahabat Ambis semua. Perkenalkan, nama Entin Suhardini. Beralamat di Desa Purwaraja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah, pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Salam kenal Sobat Ambis. Salam kenal teh. Baik, perkenalan yang sangat luar biasa teh. Terima kasih. Dan mungkin Sobat Ambis ini yang sedang menonton kali ini pasti bertanya-tanya nih, apa sih jurusan Teknologi Laboratorium Medis dan mempelajari apa sih itu teh gitu pasti. Nah, untuk itu aku langsung saja ke pertanyaan pertama nih teh. Mungkin teteh bisa menjelaskan terlebih dahulu nih, Teknologi Laboratorium Medis itu belajar apa aja sih? Lalu teteh juga bisa menjelaskan, memaparkan mengenai Poltekkes Kemenkes Bandung teh seputar yang teteh ketahui agar Sobat Ambis bisa nih, Poltekkes Kemenkes Bandung tuh keren loh gitu. Mangga teh. Oke, baik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kalian tentang Poltekkes Bandung dulu ya. Nah, Poltekkes Bandung ini untuk direktoratnya beralamat di Jalan Pajajaran nomor 56, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, jurusannya ada di Poltekkes Bandung ini ada 11 untuk program reguler. Di antaranya ada teknologi laboratorium medis, ada kesehatan lingkungan, ada gizi, promosi kesehatan, keperawatan gigi, kebidanan Bogor, kebidanan Bandung, keperawatan Bandung, keperawatan Bogor, farmasi, dan kebidanan Karawang. Nah, tadi kan ada ya disebutkan ada Bogor, ada Karawang, Bandung. Nah, jadi Poltekkes Bandung itu tidak terletak di satu titik gitu. Jadi ada di beberapa daerah, termasuk TLM. TLM juga sebenarnya tidak di Bandung, tapi di Cimahi. Nah, masuk ke TLM nih ya. Kampus TLM itu, kampusnya letaknya ada di Gunung Batu. Di situ tuh ada 4 kampus. Ada TLM, ada promosi kesehatan, ada gizi, dan kesehatan lingkungan. Untuk alamatnya, ada di Jalan Babakan Loa, Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Gitu. Lalu, kalian penasaran gak sih TLM itu bahas apa gitu? Mempelajari apa gitu ini? Asing gak sih ya teknologi laboratorium medis gitu? Oke. Iya teh. Nih, TLM itu merupakan jurusan yang mempelajari tentang semua aspek analitik dari laboratorium medis terhadap jaringan atau cairan tubuh yang ada pada manusia. Contohnya darah, urin, feses, saliva atau air liur, dan lain sebagainya, cairan-cairan yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu, apa sih bekal kita gitu untuk masuk TLM? Nah, jurusan TLM ini sangat cocok untuk adik-adik Sobat Ambis semua yang menyukai kimia sama biologi, terutama kimia sih ya, soalnya laboratorium medis, laboratorium itu biasanya berkaitan sama kimia gitu. Jadi cocok banget nih kalian yang suka kimia, boleh masuk TLM. Apalagi cepat. Baik teh, terima kasih. Pemaparan sangat luar biasa sekali. Ini mungkin sobat-sobat Ambis Batuta ada yang tertarik nih untuk ke Poltekkes Kemenkes Bandung, khususnya ke Teknologi Laboratorium Medis. Tapi ini teh mau konfirmasi juga nih, kalau misalkan aku ya sebagai sobat Ambis gitu, terus aku teh kan kata teteh tadi harus yang suka kimia gitu. Nah, tapi misalkan aku tuh
suka gitu tapi belum bisa gitu, apakah nanti tidak akan ketinggalan teh? Oke, baik, tentang ketinggalan materi atau apa itu ya. Sebenarnya modal utama masuk TLM itu niat. Benar, modal utama itu niat. Soalnya saya rasa nih ya, jadi semua kampus itu kalau misalnya pertama masuk itu tuh diajarkannya dari nol itu. Jadi diajarkan dari nol, benar-benar dari nol. Jadi diajarin dulu dasarnya. Misalnya kalau misalnya kimia juga diajarin dulu tuh dasar-dasar kimianya. Begitu. Terus masalah biologi. Nah, itu tuh ada mata kuliah anatomi fisiologi. Jadi benar-benar diajarin dari nol banget. Jadi bagi kalian yang belum terlalu bisa kimia gitu, tenang aja, soalnya diajarin dari nol lagi di sananya gitu. Intinya niat. Baik teh, terima kasih. Itu jadi sobat-sobat ambis, kalian tuh walaupun belum bisa banget tentang kimia, tapi nanti juga kalian akan dibimbing dari nol. Jadi tenang aja nih. Nah, terus teh kalau misalkan aku nih sobat ambis terus mau masuk ke Poltekkes Kemenkes Bandung, itu teh jalur masuknya ada apa aja teh? Kemudian teteh juga bisa nih kasih tahu ke sobat ambis teteh masuk ke jalur apa gitu teh. Mangga teh. Oke, mengenai jalur pendaftaran ya. Jadi si Penmaru atau yang kita kenal dengan jalur pendaftarannya itu ada 3. Yang pertama PMDP atau kita kenal dengan jalur rapor. Yang kedua ujian tulis. Nah, itu tuh kita melakukan ujian tulis di yang disediakan oleh Poltekkes Bandung sendiri. Lalu yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, untuk Teteh sendiri itu masuk jalur PMDP, alhamdulillah lewat rapor. Mantap, mantap. Baik teh, terima kasih. Nah, ini teh, aku tuh mau tanya kan kalau Poltekkes Kemenkes Bandung ada beberapa kampus ya teh di beberapa daerah. Nah itu tuh jalur seleksinya, misal kita mau yang notor yang di kota yang terdekat dengan rumah kita gitu. Nah, apakah itu daftarnya terpusat sama ke Poltekkes Kemenkes Bandung atau bagaimana teh? Oke, jadi untuk pendaftaran awalnya itu emang semuanya terpusat ke Poltekkes Bandung dulu gitu, belum jadi nggak masing-masing, tapi daftarnya itu uh, ke Poltekkes Bandung. Mungkin bisa dicek lah di situsnya poltekkesbandung.ac.id. Nah, gitu. Banyak informasinya. Siap teh. Oh iya teh, perihal tadi kan teteh keren banget nih masuk jalur rapot ya atau PMDP. Nah mungkin kalau boleh tahu nanti apakah seleksinya itu tahapannya apa saja, apakah seleksi lapor saja ya lapor atau ada tes kesehatan ataupun tes psikotes atau lain-lainnya teh, mungkin teteh atau mungkin ada tes wawancara juga, mungkin teteh bisa memberikan atau menjelaskan, menceritakan maksudnya teh pengalaman teteh waktu dulu tes untuk tes masuk ke Poltekkes Kemenkes Bandung, emang enggak? Oke, pertanyaan bagus sekali ya ini. Jujur dulu waktu aku mau daftar Poltekkes Bandung gak tahu gitu jalurnya gimana aja. Nah, mungkin ini bisa jadi informasi untuk sobat ambis nih bagi yang mau masuk Poltekkes Bandung. Jadi kalau PMDP itu pertamanya itu kita mengupload rapor kita nih, raport kita. Nanti ada pengumuman tuh, pengumuman tahap 1. Nah, kalau lolos dari tahap 1, kita tuh masuk ke psikotes. Jadi dites dulu psikotes. Nanti tuh pengumuman lagi. Nah, kalau lolos psikotes, baru tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu meliputi tes urin, lalu THT, tinggi badan, berat badan, dan X-ray. Jadi ada X-ray-nya juga. Nah, kalau misalnya sudah lolos tes kesehatan, baru dinyatakan diterima di Poltekkes Bandung gitu. Nah, kebetulan ada cerita nih dari Teteh. Jadi, Teteh itu gini, kan ada sistem apa ya? Lolos cadangan gitu. Nah, Teteh itu masuk lolos cadangan tahu. Jadi, aku tuh nyari nama aku di
di list peserta yang lolos aku nggak ada, apa aku nggak lolos gitu, ternyata ada paling bawah lolos cadangan. Nah, bagi kalian yang lolos cadangan itu jangan khawatir gitu, soalnya jadi sistemnya gini, kalau misalnya yang lolos di atasnya itu ada yang nggak lanjutin, nanti yang cadangan naik gitu. Tuh. Oke, terima kasih tuh guys. Jadi kalian itu bisa banget, jadi jangan takut walaupun nanti kalian dinyatakan lulus cadangan ya teh. Nah, lalu gini teh, misalkan kan Poltekkes Kemenkes itu, misalkan aku di Ciamis nih teh, ada Poltekkes Tasikmalaya, ada Poltekkes Kemenkes Bandung yang terdekat gitu. Nah, aku boleh gak sih teh kalau daftar keduanya, atau aku teh cuma dibatasi buat daftar satu aja gitu teh? Oh, itu tuh kayak beda beda jalur. Kalau kalau senam PTN kan bisa ya beberapa Iya, kampus. bener Nah, teh. kalau itu tuh eh, kalau ini kalau PMDP atau ujian tulis atau uji nama itu langsung ke kampusnya. Jadi tertuju langsung kampusnya satu, misalnya Poltekkes Bandung. Nah, yang bisa milih itu jurusannya, misal mau dua jurusan, mau satu jurusan itu. Jadi nggak ada sistem yang sepoltekkes Poltekkes Indonesia gitu, nggak. Oke teh, oke. Siap teh. Jadi teh, tadi kan boleh milih jurusan nih teh. Itu teh jurusannya apakah harus di satu Poltekkes atau kita bisa milih misalkan di Poltekkes yang lainnya gitu teh? Harus sama Poltekkes. Tapi kalau misalnya mau mau kirim formulir pendaftaran nih ke Poltekkes Bandung, Poltekkes Tasik, nah itu boleh, cuman emang terpisah gitu, terpisah alurnya. Oke teh, siap. Makasih nih. Jadi buat sobat-sobat Amis, jadi sistemnya itu terpisah ya, tidak terpusat gitu. Jadi kalian boleh daftar ke beberapa gitu ya teh. Oke. Jadi ini mungkin teh teman-teman juga nih setelah tahu jalur masuknya, mungkin teman-teman ingin tahu nih materi mengenai ujiannya gitu teh, kalau mereka jalurnya masuk jalur tes gitu teh. Apakah apakah materi apa saja sih yang diujikan gitu teh? Apakah sama ada psikotes dan wawancara juga kalau jalur tes, atau hanya jalur tes ujian tulis saja teh? Makasih teh, mangga teh. Oke, baik. Mengenai ujiannya ya. Nah, kebetulan kalau materi ujian dari ujian tulis atau si mama, bentar ya, ada motor. Oke, baik. Mengenai ujian ya, kebetulan untuk materi ujian tulis atau ujian di Simama itu saya kurang tahu. Tapi pastinya dari setiap jalur itu ada gitu, ada psikotesnya, ada wawancaranya gitu. Tapi pas waktu aku kan online, Ya. jadi wawancaranya itu dikirim file berisi pertanyaan, lalu kita isi gitu. Jadi nggak tatap maya. Oh, udah teh, bentar bentar, nembe nge-freeze. Diulang lagi nggak ya? Eh, biasa mungkin teh. Bentarnya bentar. Oke, boleh, nggak apa-apa. Oke, baik. Mengenai ini ya, mengenai jalur pendaftaran. Nah, kebetulan untuk materi ujian tulis atau ujian Simama itu saya kurang tahu materinya seperti apa. Tapi setiap jalurnya itu pasti pasti ada psikotes dan pasti ada wawancara. Nah, kebetulan waktu aku itu kan online pendaftarannya. Jadi wawancaranya juga online. Dan jadi bentuknya itu dikirim list pertanyaan gitu. Jadi nanti kita tinggal ngisi kuesionernya tersebut. Tapi aku tuh pernah dengar jurusan apa gitu. Jadi wawancaranya itu begini, tatap maya. Begitu. Tapi gak tahu jurusan apa. Jadi kayaknya sistem setiap jurusan itu beda gitu. Oh, oke teh. Oke. Nah, tambahan nih ya, bagi kalian yang mungkin
eh, kurang beruntung di PMDP dan mau mau coba di ujian tulis atau SIMAMA, nah kalian itu bisa kepoin tuh BEM, kepoin BEM-nya Poltekkes. Mereka biasanya mengadakan acara OHTOP atau open house dan tryout Poltekkes. Jadi nanti di sana kalian bakal mendapatkan soal-soal untuk ujian tulis gitu. Oke, Teh, terima kasih. Jadi untuk teman-teman atau sobat-sobat ambis yang tertarik untuk masuk ke Poltekkes Kemenkes Bandung ataupun Poltekkes lainnya, nanti kalian bisa nih kepoin akun official Instagramnya BEM Poltekkes Kemenkes Bandung. Nanti insya Allah linknya akan aku sertakan di deskripsi ya. Dan sebelum itu juga aku mau konfirmasi juga ke Tentin nih, kalau sobat-sobat ambis bertanya via DM ke Tentin apakah diperbolehkan, Teh? Boleh banget. Mau sharing-sharing juga boleh. Oke, makasih banget Teh. Jadi nanti insya Allah link Instagram Tentin juga akan aku sertakan di deskripsi. Jadi sobat-sobat Amis, kalau bertanya tentang Poltekkes Kemenkes Bandung, insya Allah Tentin juga siap menjawab dan siap sharing-sharing juga mengenai jalur seleksi ataupun lainnya. Nah, oh iya Teh, kan tadi jalur masuk udah nih. Sekarang boleh nih Teteh menceritakan atau menjelaskan mengenai biaya gitu Teh. Jadi ada biaya apa aja sih di Poltekkes Kemenkes? Apakah sudah sistem per SK, apakah sistemnya per SKS atau sistemnya per semester, SP per semester, atau apakah ada uang masuk atau bagaimana Teh, mungkin untuk mengkonfirmasi dan untuk mengkonfirmasi mengenai biaya kepada sobat-sobat Ambis Teh. Mangga. Oke, baik. Mengenai biaya ya. Jadi biaya yang kita keluarin nih pertama kali untuk masuk Poltekkes Bandung itu biayanya untuk biaya pendaftaran. Untuk 200.000 lah ya untuk pendaftarnya, nggak terlalu besar gitu. Lalu setelah masuk tuh kan di alur pendaftaran itu ada tes kesehatan. Nah itu tes kesehatan juga mengeluarkan biaya. Untuk biayanya waktu angkatan aku juga beda-beda. Jadi ada yang ikut ke kampus gitu, ada yang disediakan di kampus, ada juga yang tes kesehatan mandiri ke rumah sakit gitu. Jadi untuk biayanya pasti beda. Lalu untuk sistem pembayaran atau pembiayaan di kampus itu sistemnya udah UKT, jadi tiap semester gitu. Dan untuk matkulnya juga paketan, jadi nggak SKS, nggak per matkul gitu, tapi udah paket, jadi satu semester itu udah sepaket segini gitu. Oke Teh, baik, terima kasih. Jadi sobat-sobat Ambis, nanti untuk biayanya seperti itu ya, rincian biayanya. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin kalian untuk updatean terbaru, kalian boleh akses di web resminya official Poltekkes Kemenkes Bandung atau Poltekkes tujuan kalian. Nah, baik nih Teh, mungkin untuk selanjutnya nih Teh, kan Teteh selama awal-awal nih daring gitu ya Teh, itu ada suka dukanya gak sih Teh? Apalagi kan kalau laboratorium itu kan kebanyakan itu praktek gitu Teh. Nah itu bagaimana Teh? Atau mungkin Teteh punya apa itu cerita seru yang suka duka gitu, praktikum, mungkin pernah praktikum di rumah gitu, kayak ada kejadian lucu juga, boleh Teh, mangga. Oke, untuk suka duka kuliah online ya. Untuk praktikum alhamdulillah nggak pernah disuruh praktikum di rumah. Jadi yang selama online itu materi, semuanya materi teori gitu. Nah untuk praktikumnya karena emang Poltekkes khususnya TLM itu kan harus menggunakan alat-alat laboratorium, jadi nggak memungkinkan buat praktek di rumah gitu. Nah pengalaman aku waktu offline semester kemarin itu luar biasa, sangat semangat gitu masuk ke lab. Kan biasanya kalau di SMA masuk ke lab itu cuma mengikuti arahan dari guru gitu ya. Nah itu pas kemarin dikasih modul, disuruh ngerjain dan dilaporkan gitu. Jadi wow, luar biasa pokoknya. Untuk dukanya mungkin ya menurut aku karena di sistemnya itu di blok, jadi materi yang harusnya diselesaikan 6 bulan
itu harus selesai selama 3 bulan untuk teorinya. Soalnya yang 3 bulan lagi untuk praktek gitu. Jadi agak berat juga ya, padat banget gitu. Jadi bisa dari jam 7 pagi nih sampai jam setengah 6 itu hanya berhadapan dengan laptop. Ya Allah, luar biasa pokoknya. Tapi kalau misalnya dijalani dengan ikhlas, insya Allah terlewati gitu. Baik, selain yang sistemnya di blok seperti itu, materi di TLM itu gimana ya? Kalau menurut saya mendekati kedokteran. Soalnya tiap mengerjakan tugas dan nyari-nyari jurnal, nyari sumber, nyari apa, pasti yang muncul itu modul kedokteran gitu. Jadi ya semangatlah bagi kalian yang mau masuk TLM, luar biasa. Baik teh, boleh. Nah tadi berhubung karena jurnal-jurnalnya itu seperti mirip dengan kedokteran teh, mungkin boleh tahu juga nih teh apakah jurnal-jurnal tersebut rata-rata kebanyakan bahasa Inggris gitu teh, atau ada juga yang bahasa Indonesianya gitu. Nah terus kalau bahasa Inggris gitu, misalkan aku mau nih tapi aku tuh belum ahli banget dalam bahasa Inggris gitu teh, apakah itu tidak akan ketinggalan teh nantinya? Oke, ini pertanyaan luar biasa ya. Memang banyak buku referensi untuk ATLM gitu, tapi masih berbahasa Inggris. Nah, yang berbahasa Indonesia juga ada, tapi cuma sedikit gitu, jadi kurang lengkap. Nah, untuk itu memang penting banget sih bagi jurusan apapun itu, pasti penting untuk belajar bahasa Inggris gitu. Tapi bisa sambil belajar gitu, sambil berjalan kita menjalani kuliah ini sambil belajar bahasa Inggris juga. Lalu untuk translate-nya kita bisa minta bantuan dulu nih sama Google Translate, sama situs-situs yang penerjemah begitu. Jadi intinya jangan patah semangat walaupun ada satu hal yang kita nggak bisa lakuin. Jangan sampai satu kekurangan itu menutup semua jalan gitu. Masih ada jalan lain. Oke teh, baik teh, terima kasih. Jadi untuk sobat ambis yang mungkin saat ini belum mahir bahasa Inggris, kalian boleh kok masuk karena nantinya juga kalian akan dibantu juga dan banyak loh aplikasi translate dari bahasa asing ke bahasa Indonesia gitu. Nah iya teh, makasih juga nih udah menjelaskan dari sisi akademik nih teh. Kita mungkin bisa nih teh sedikit menceritakan nih teh mengenai sisi non akademiknya seperti organisasi atau unit gitu teh. Mungkin untuk sobat-sobat ambis juga pasti ini bertanya-tanya apakah ada organisasi apa aja teh ataupun unit kegiatan mahasiswanya gitu, atau mungkin teteh bisa menceritakan mengenai unit ataupun organisasi yang saat ini sedang teteh ikuti gitu teh. Mangga teh. Oke, baik. Mungkin yang saya ketahui aja ya, soalnya takut salah gitu ya. Iya teh, mangga. Oke, untuk yang aku ikuti itu untuk di jurusan aku ikut BPMJ, atau kalau misalnya di SMA itu namanya MPK gitu. Oke. Lalu ada MRC, Medical Research Community. Jadi itu teh isinya tentang pembelajaran. Jadi tentang edukasi gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan TLM kalau MRC. Nah, lalu aku juga ikut IMATELKI. Nah, kalau IMATELKI itu bukan dari jurusan, tapi dari namanya juga kan IMATELKI, Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis Indonesia. Jadi itu teh kumpulan mahasiswa TLM yang ada di Indonesia gitu. Jadi di dalamnya ada mahasiswa TLM dari MUCIS, dari BTH Tasik, dan dari berbagai kampus yang ada di Indonesia gitu. Nah, untuk kalian nih yang mau masuk TLM tapi gagal nih di Poltekkes Bandung, sebenarnya TLM itu banyak di Ciamis, di Ciamis aja ada, di Muhammadiyah Ciamis gitu, di MUCIS tuh. Oke teh, baik teh. Nah mungkin
Teteh keren banget nih bisa ikut beberapa organisasi. Nah, tadi juga kan Teteh sempat bilang nih, pernah gitu dari pagi sampai sore gitu, bahkan sampai malam, belajar di depan laptop gitu. Nah, yang aku mau tanya ini mungkin sobat-sobat juga bertanya di rumah nih, gimana sih sampai bisa ikut organisasi segala itu teh, waktunya kapan gitu, terus pernah gak sih bentrok gitu jadwalnya atau gimana teh, mungkin teteh bisa menjelaskan teh, menceritakan pengalaman teteh. Oke, baik. Mengenai manajemen waktu ini ya. Iya teh. Ya, jadi begini, eh, UKM atau UPT yang ada di kampus itu sebenarnya jadwal kegiatannya itu udah disinkronkan gitu. Ada satu event untuk menyamakan jadwal. Jadi nggak boleh ada yang bentrok gitu. Lalu untuk waktunya itu biasanya ambil Sabtu sama Minggu untuk kegiatan. Nah, untuk rapat-rapatnya biasanya ambil malam. Jadi alhamdulillahnya nggak mengganggu kuliah gitu. Lalu apa ya, mengenai ini pokoknya kalau misalnya tipsnya dari aku, kalau misalnya kalian nggak mau keteteran gitu, eh pas kuliah itu harus fokus gitu dengerin. Jadi pas mau ujian atau apa nggak ngawang-ngawang, nggak kepikiran apa ya ini gitu. Jadi walaupun kita ikut beberapa organisasi, tapi akademik tetap kita pegang gitu. Dan sebenarnya langkah aku itu kurang cocok untuk ditiru gitu. Jadi pilihlah UKM atau UPT sesuai dengan minat dan bakat kalian gitu. Maksimal 2 deh gitu, jangan banyak-banyak gitu. Oke teh, makasih banget nih penjelasannya, sangat luar biasa dan sangat rinci sekali. Dan untuk sobat-sobat Amis, jangan takut nanti dalam hal berbagi waktu, karena mungkin pas awal-awal pasti ya teh akan sulit juga gitu, apalagi dari SMA terus jadi mahasiswa, kayak beda banget gitu. Nah, mungkin perlu juga adaptasi gitu, tapi gak apa-apa kok, nanti kalian juga akan terbiasa. Nah, mungkin teh karena dari tadi kita ya udah membahas mengenai akademik, non akademik, dan kita sudah ada di penghujung acara nih teh. Mungkin teteh bisa nih memberikan closing statement ataupun tips dan trik dalam hal pemilihan jurusan ataupun pemilihan perguruan tinggi teh kepada sobat-sobat Amis Batuta yang saat ini tentunya sedang galau karena sebentar lagi 2022 nih teh akan menentukan pilihan mereka untuk masa depan mereka masing-masing teh, agar mereka tidak merasa yang namanya salah jurusan teh. Mungkin seperti itu teh, mangga teh. Oke, baik. Mengenai tips and trick atau ide, bentar. Kedengeran nggak ada suara yang nangis? Enggak. Oke. Oke, baik. Untuk sobat ambis semua nih, aku juga dulu pernah mengalami ya galau mau pilih jurusan, mau masuk kampus apa, jurusan apa. Nah, aku nitip ya. Intinya pilih jurusan dulu deh, jangan kampus gitu. Jurusan dulu. Kalian tuh minatnya kemana, passion kalian tuh ada di mana gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah fix nih mau jurusan ini, nah baru deh cari kampusnya gitu. Soalnya kalau misalnya kalian cari kampus dulu nih, nanti pas masuk ternyata nggak sesuai, bisa kalian tuh bisa nggak nyaman dan bisa nggak maksimal gitu dalam belajarnya nanti begitu. Lalu apa ya, kalau misalnya sudah masuk nih, jangan lupa untuk bersosialisasi gitu. Jadi banyak komunikasi dengan orang lain supaya kita tuh bisa tambah nyaman, bisa tambah semangat, bisa tambah semangat untuk berprestasi di kampusnya begitu. Mungkin itu. Jadi intinya kalau misalnya mau milih kampus, pilihlah jurusannya terlebih dahulu begitu. Baik teh, terima kasih nih. Jadi untuk sobat-sobat Amis Batuta, kalian jangan lupa pilih jurusan dulu nih, disaranin sama Tenti dan sama aku juga tentunya. Jadi untuk kalian yang masih bingung, mungkin kalian juga bisa nih menjadikan Poltekkes Kemenkes Bandung untuk menjadi pilihan kalian di 2022 sebagai perguruan tinggi
pilihan kalian nanti. Nah, untuk informasi lebih lanjut, mungkin nanti kalian bisa kunjungi web resminya ataupun Instagram officialnya, atau nanti aku juga akan sertakan di link deskripsi untuk akun official Instagram dari Poltekkes Kemenkes Bandung, dan juga nanti ada juga Instagram dari Tentin untuk kalian yang ingin sharing ataupun bertanya gitu. Nanti Tentin terbuka kok, santai aja ya kan Teh. Iya. Dan kita sudah di penghujung acara. Aku ngucapin terima kasih sekali Teh mewakili sobat-sobat Amis Batuta, dan dari Batuta Academy mengucapkan terima kasih kepada Tentin yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dan berbagi cerita kepada sobat-sobat Amis Teh. Makasih Teh. Dan terima kasih juga kepada sobat-sobat Amis yang sudah menonton video ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di 2022 dengan perguruan tinggi impian kalian. Dadah. Terima kasih Teh, terima kasih semuanya.